Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan refleksi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, Tuhan memenuhi keperluanku. Mari sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tetap memelihara kami sampai dengan hari ini. Engkau tetap mencukupkan apa yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan juga beri kekuatan pada kami untuk kami boleh tetap bertahan di dalam segala keadaan apapun yang kami hadapi. Kami menyerahkan Tuhan renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca teks firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, satu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Filipi adalah gereja pertama yang didirikan oleh Paulus di Eropa di dalam perjalanan misinya yang kedua. Surat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-20 mengungkapkan rasa terima kasih Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang telah mendukungnya di dalam pelayanan. Ayat 10 dia mengatakan bahwa aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaan bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat ini mengungkapkan rasa sukacita Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, bukan semata-mata karena pemberian mereka, tetapi karena perhatian mereka kepada dirinya. Mereka juga mengirimkan Epafroditus untuk melayani Paulus di dalam penjara. Jemaat Filipi dikenal sebagai jemaat yang murah hati. Kita bisa membacanya di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Meskipun mereka bukan jemaat yang kaya, bahkan mereka beberapa kali mengirimkan bantuan kepada Paulus untuk mendukung pelayanannya, termasuk ketika Paulus ada di Tesalonika. Bahkan Paulus memuji pemberian jemaat Filipi yang dikirim melalui Epafroditus. Di dalam ayat 18b dikatakan bahwa aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, satu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Rasul Paulus sangat menghargai pemberian mereka, meskipun dia berharap agar mereka tahu bahwa sukacitanya yang besar bukan karena ia dalam kekurangan. Sebaliknya, dia belajar merasa puas di dalam setiap keadaan. Dan dia mampu melewati semua kesulitan karena Tuhan yang beri kekuatan kepadanya. Ayat yang ke-13 dikatakan bahwa segala perkara
dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan bukan hanya memberi kekuatan untuk menanggung segala persoalan, segala perkara, namun Dia juga akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam ayat 19 dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah janji bersyarat, bukan janji kemakmuran. Artinya apa? Artinya Tuhan akan menyediakan apapun yang kita butuhkan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Dia akan memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Dan kita dapat berkata, Tuhanku akan memenuhi semua kebutuhanku hari demi hari, karena Dia memberi anugerah dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan baru. Kadang yang kita butuhkan adalah kekuatan untuk tetap bertahan di dalam segala keadaan. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Biarlah renungan singkat pada kesempatan hari ini memberkati setiap kita, dan kiranya Allah yang senantiasa kita muliakan.